Shalom, Dirgahayu, BPK Penabur. Pada kali ini, BPK Penabur merayakan ulang tahunnya yang ke-70 tidak dengan cara yang biasa. Tidak ada gegap gempita dan dalam bentuk ibadah pun secara online. Tetapi semua itu jangan mengurangi rasa sukacita kita. Sebab bahwa kita mengingat BPK Penabur bisa hidup, bertumbuh dan berkembang sampai dengan saat ini. Itu adalah karena pemeliharaan Tuhan. Segala pemeliharaan Tuhan itu patut kita syukuri dengan sukacita. Oleh karena itu marilah kita masuki ibadah dengan penuh sukacita, merayakan pemeliharaan Tuhan kepada BPK Penabur selama 70 tahun. Tuhan memberkati. Amin. Selamat pagi umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Umat diberi kesempatan untuk bersatu dulu sejenak. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita merayakan kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Bersyukurlah untuk segala kebaikan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kita rasakan, walau hidup penuh liku dan tantangan. Mari kita mengagungkan nama Tuhan, bernyanyilah dan bermasyhurlah baginya. Umat yang terkasih, mari kita mulai ibadah ini dengan pengakuan
bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Mohon silakan duduk kembali. Umat yang terkasih, setiap kita memiliki pengalaman iman atas kebaikan dan penyertaan Tuhan. Kebaikannya nyata setiap waktu, baik di saat kita penuh sukacita maupun saat jalan hidup penuh liku dan tantangan. Apa respon kita terhadap kebaikan Tuhan? Sudahkah kebaikan yang Tuhan taburkan kita teruskan dengan menaburkan kebaikan di tengah dunia yang sedang berubah dan memasuki era normal baru? Tema ibadah kita hari ini ialah berani berubah, semakin peduli dan berbagi. Tampaknya menjadi refleksi iman dan panggilan bagi kita untuk menaburkan kebaikan di tengah dunia ini, agar kita tidak menjadi lalang yang tak berguna, yang siap dikumpulkan dan dibakar dalam api. Ingatlah firman Tuhan dalam Matius 5, ayat 13 sampai dengan 14a dan ayat yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Bersama dengan renungan tersebut, hari ini GKI bersyukur atas kebaikan Tuhan yang Ia taburkan melalui 70 tahun, melalui BPK Penabur, yang mana BPK Penabur menjadi salah satu sarana GKI untuk menaburkan kebaikan Tuhan di tengah dunia, melalui pendidikan, misi pendidikan, dan bidang yang senantiasa Tuhan berkati. Oleh sebab itu, mari kita berdoa untuk menyukuri kebaikan-Nya dengan penuh kerendahan hati kita. Sungguh kami layak menaikkan syukur bagi-Mu, sebab Engkau selalu setia untuk menaburkan kebaikan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Namun di tengah keadaan sulit dan penuh tantangan, kami kerap tidak merasakan kebaikan Tuhan. Seakan kebaikan-Mu lenyap dari kami, lantas kami pun menjadi garam yang tawar. Padahal kelemahan, ketakutan, kecemasanlah yang membuat kami menutup diri pada kebaikan-Mu, menjadikan kami tawar hati dalam menghadapi krisis, meredupkan terang yang Engkau berikan. Ego diri kami menguasai hati dan pikiran kami, hingga kami menciptakan kebenaran sendiri tanpa hikmat dari-Mu. Ampuni kami, ya Allah, raihlah kami dalam segala keadaan yang sulit sekalipun. Jagalah kami agar tetap pada jalan-Mu, ajarlah kami untuk bersandar pada pengertian-Mu. Kobarkanlah keberanian dalam diri kami untuk menyatakan kasih dan kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat diundang untuk berdiri.
Saudara-saudara yang terkasih, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, hari ini kembali Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk bersama-sama beribadah. Terlebih rasa syukur kami adalah karena pimpinan penyertaan Tuhan untuk BPK Penabur sebagai bagian dari pelayanan GKI Sinode Wilayah Jawa Barat dalam bidang pendidikan. 70 tahun penyertaan Tuhan nampak di dalam kehidupan BPK Penabur. Oleh karena itu, ya Tuhan, di dalam segala rasa syukur kami atas kehidupan kami pribadi maupun juga kehidupan BPK Penabur, kami hendak menundukkan diri kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mohon, biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati, pikiran, dan seluruh hidup kami. Menyatakan hikmat-Mu, sehingga setiap kebenaran firman yang kami baca, dengar, dan renungkan sungguh-sungguh tertanam di dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan, menjadi pegangan untuk kami menjalani hari-hari kami yang Tuhan percayakan. Tolong kami ya Tuhan. Demikian juga pada saat ini kami berdoa bersama dengan hamba-Mu yang dipercayakan untuk dapat menyampaikan pemberitaan firman-Mu. Hamba-Mu ini penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu, ya Tuhan, kami memohon Engkau mengurapi, Engkau menguduskan, Engkau melayakkan dan memakai hamba-Mu untuk dapat memperkatakan kebenaran firman-Mu yang seturut dan sesuai dengan maksud-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Kita menyambut bacaan Injil ini dengan berdiri. Bacaan dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan 36 sampai 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu mulai
tumbuh dan mulai berbulir. Nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab Tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, rasanya tidak bosan-bosan kita mendengar pemberitaan mengenai COVID-19, coronavirus. Dari awal tahun ini ketika kita mendengar terjadi di luar negeri, lalu kemudian kita di Indonesia merasakan juga bagaimana dampak dari COVID-19 itu di antara kita. Bolehlah saya katakan bahwa COVID-19 telah mengguncangkan kehidupan di seluruh dunia. Di setiap negara, semua orang berhadapan dengan hal ini. Ketika berhadapan dengan COVID-19, tentu kita semua menerima pilihan. Apa yang mau kita lakukan? Ketika kita menerima pemberitaan COVID-19, apakah kita mau memilih bahwa kita merasa tertekan, merasa takut, merasa bahwa ini merupakan sebuah ancaman kehidupan yang tidak pernah kita bisa lihat dengan jelas wujudnya karena bentuknya virus yang sangat kecil yang tidak bisa dengan mata biasa kita lihat. Pilihannya itu, atau
kita kemudian mau untuk berubah. Kita kemudian mau memakai akal budi, hikmat yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita, serta mulai berpikir, kalau kita menerima tantangan berupa COVID-19, maka apa yang harus kita lakukan agar hidup bisa tetap terus berjalan? Agar kita bisa menjalani hari demi hari, melewatinya bukan dengan perasaan takut, tetapi tetap penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Betul bahwa semua terdampak. Orang-orang yang ada di sektor usaha terdampak. Tetapi bukankah COVID kemudian membuat mereka untuk memilih apa yang mau mereka lakukan? Sehingga kita bisa melihat bahwa dengan COVID, banyak orang kemudian mulai belajar untuk melakukan usaha secara online. Memang di dunia usaha kita tahu jalannya bisa terseok-seok. Memang bisa kita dapati bahwa tidak sama seperti dulu, baik dari segi order, kebutuhan dan sebagainya. Tetapi bukan berarti kita lantas berhenti begitu saja dan menyerah. Orang-orang di dunia usaha berusaha secara kreatif memikirkan berbagai inovasi agar COVID ini tidak menjadi hal yang menekan, tetapi akan membawa perubahan di dalam usaha mereka. Demikian juga anak-anak kita yang belajar, mereka kemudian harus mau berubah, bersahabat dengan teknologi. Bahkan bukan cuma anak-anak, guru-guru pun harus belajar kembali bagaimana menggunakan teknologi media jaringan untuk pembelajaran. Dari sisi pendidikan juga berubah. Begitu pula dari sisi gereja. Bagaimana gereja di tengah situasi COVID ini tetap bisa memiliki pelayanan yang menjangkau setiap segmen usia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita memilih untuk melihat COVID sebagai sebuah tekanan dan beban, kita tidak akan bisa melewati hari demi hari. Kita akan berada di dalam rasa takut. Tetapi kalau kita melihat COVID sebagai tantangan dan peluang, kita mau belajar untuk memeriksa diri kita, untuk mulai memikirkan kembali tentang apa sih tujuan hidup kita, mau seperti apa sih hidup yang kita jalani ini. Maka saya percaya perjuangan kita tidak akan sia-sia. Kita akan bisa mengatasi COVID-19 ini. Bukan masalah kapan dia hilang dari peredaran, tetapi bagaimana kita dapat tetap melangsungkan kehidupan dengan baik dan semakin menjadi berkat bagi sesama. Bacaan kita hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, berisi perumpamaan dan penjelasan dari Tuhan Yesus mengenai kerajaan sorga. Di ayat yang ke-24 dikatakan hal kerajaan sorga itu seumpama. Bapak, Ibu, Saudara, menarik karena kerajaan sorga itu adalah istilah yang dipakai di Injil Matius. Matius dikatakan adalah Injil untuk orang-orang Yahudi. Sehingga sebutan kerajaan sorga di sini bisa kita maknai menjadi sebutan atau istilah yang sama dengan kerajaan Allah. Lagi-lagi, kalau kita bicara mengenai kerajaan sorga atau kerajaan Allah, ini bukan bicara soal tempat, tetapi ini bicara mengenai situasi kehidupan di mana Allah yang menjadi raja, Allah yang memerintah secara penuh di dalam hidup. Nah, oleh karena itu, kita akan belajar bersama bagaimana
hal mengenai Allah yang menjadi raja dan memerintah di dalam hidup ini. Yang pertama kita lihat di dalam catatan dari cerita di ayat 24 sampai 30 dan penjelasannya. Anak manusia, yaitu sebutan bagi Yesus, dikatakan menaburkan benih baik di ladang dunia. Siapakah benih baik itu? Benih baik adalah saudara dan saya. Kita semua yang mau hidup di dalam anugerah-Nya. Kita semua yang membuka diri di dalam kesediaan kita untuk menyambut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita adalah benih baik. Dan sebagai benih yang baik tentu kita punya potensi di dalam diri kita. Setiap benih punya potensi untuk menghasilkan buah. Benih gandum punya potensi untuk menghadirkan bulir-bulir gandum. Butiran-butiran gandum. Demikian juga kita, saudara dan saya, di dalam hidup kita yang Tuhan taruhkan di ladang dunia ini. Di tengah-tengah dunia, di dalam diri saudara dan saya, Tuhan taruhkan potensi untuk kita berbuah, untuk kita memiliki makna dan arti, bukan cuma bagi diri kita sendiri, tetapi bagi orang-orang yang di sekitar kita. Tetapi hal Allah memimpin dan memerintah kehidupan kita tidak hanya berlangsung begitu saja. Tuhan Yesus juga menjelaskan bahwa di dalamnya kita menerima tantangan, bahwa hidup itu tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa kita jalani. Bahwa di dalam hidup kita, benih baik yang punya segala potensi untuk berbuah lebat, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa ada situasi-situasi di sekitar kita yang menghimpit kita, yang kita katakan tidak adil buat kita. Situasi persaingan yang boleh dikategorikan persaingan yang tidak sehat. Di mana kita harus berhadapan dengan orang-orang yang egois, yang mementingkan dirinya sendiri, orang-orang yang tidak mau peduli, orang-orang yang tidak punya kepekaan terhadap pihak lain. Itulah tantangan di ladang dunia ini. Tuhan Yesus dengan sangat jelas memaparkan kepada kita hidup yang kita jalani. Kita realistis, tantangan itu ada. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa yang kita perlukan ketika kita menerima tantangan ini? Seperti situasi kita berhadapan dengan COVID-19. Yang kita perlukan adalah bahwa kita tetap memiliki karakter yang tangguh sebagai benih baik. Tidak boleh kita lupakan sedetik pun dan tidak boleh kita tinggalkan sedetik pun pemahaman dalam diri kita bahwa kita adalah benih-benih baik dari Tuhan. Kita bukan benih gagal, saudara. Kita bukan benih rusak, saudara. Kita bukan benih yang asal ada. Saudara dan saya adalah benih baik. Dan potensi untuk berbuah lebat Tuhan taruhkan di dalam kita. Kita harus memegang identitas ini kuat-kuat dan kita punya karakter yang tangguh. Kalau saya ini adalah benih yang baik. Dan benih baik ini, saudara, perlu berproses. Kita belum melihat potensi maksimal yang Tuhan taruhkan dalam diri kita. Kita belum sampai kepada keadaan maksimal itu. Oleh karena itu, kita pegang dan kita terus dorong diri kita bahwa mari berproses. Kita belum sampai kepada keadaan
maksimal, mengeluarkan semua potensi dalam diri kita, menjadi buah-buah yang lebat, menjadi buah yang begitu subur dan menjadi berkat. Seperti yang dikatakan di dalam perumpamaan Yesus, bahwa gandum itu, benih baik itu baru mulai berbulir, tetapi bulirnya belum matang, belum maksimal. Oleh karena itu yang harus terus dilakukan adalah berproses. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai benih. Sampai seluruh potensi terjadi maksimal. Kita berbuah, berbulir penuh pada saat panen. Yang dikatakan pada akhir zaman, ketika kita semua diperhadapkan untuk memberikan pertanggungjawaban, memberikan pembuktian bahwa betul kita adalah benih baik yang ditaburkan oleh Yesus, yang ditaruhkan oleh Tuhan Yesus di ladang dunia ini. Mari berproses. Tantangan, kesulitan, himpitan, jangan menggagalkan kita, karena saudara dan saya adalah benih yang baik. Justru bagaimana kita menyerahkan diri kita di dalam kuat kuasa Tuhan. Karena saudara, sang pemilik kita, sang Tuhan kita tidak pernah membiarkan benih baik itu tidak dirawat. Sang pemilik dengan begitu concern, walaupun dia tahu di antara benih baik ada lalang, di antara benih baik ada himpitan, tetapi sang pemilik dia selalu melakukan perawatan dan selalu mengerjakan berbagai hal agar benih baik itu bertumbuh dan berbuah secara maksimal. Bapak Ibu Saudara, ini adalah bagian kita. Sang pemilik kehidupan, pemilik Bapak Ibu Saudara dan saya, tidak pernah membiarkan kita begitu saja. Dia memelihara kita, dia merawat kita, dia menyediakan segala yang baik untuk pertumbuhan kita. Dia menyediakan semua yang kita perlukan untuk kita bisa mengeluarkan setiap potensi yang ada pada diri kita. Tinggal bagaimana kita menyerap semua yang disediakan bagi kita. Kita menaruhkan semua kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu di dalam diri kita untuk kita terus berproses setiap hari. Untuk kita menjadi tangguh melawan semua himpitan-himpitan kehidupan kita. Dan kita tunjukkan Bapak Ibu Saudara, di tengah himpitan dunia ini, hal kerajaan Allah, bahwa dalam hidup kita, Allah lah yang menjadi raja. Allah lah yang menguasai hidup kita. Allah yang memerintah hidup kita. Allah yang kemudian menjalankan kehendak dan maksudnya di dalam diri kita. Mari kita bawa dan kita beritakan kepada dunia di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita adalah benih yang baik, maka ketika kita berhadapan dengan tantangan, jangan kita kalah, jangan kita menyerah, jangan biarkan perasaan manusiawi, rasa tertekan, rasa takut itu menguasai pikiran kita. Tanamkan di dalam pikiran kita, saya adalah benih baik. Tuhan memelihara saya. Tuhan mencukupkan. Tuhan menolong saya untuk saya bisa berjalan. Mari kita fokus. Potensi itu ada di dalam diri kita. Allah sudah menaruhkannya sehingga hidup kita bermakna. Hidup kita bisa berarti bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri. Dengan kita bisa peduli, kita bisa berbagi
dan kita bisa terus berproses sehingga pada akhirnya nanti kita bisa mempertanggungjawabkan dan membuktikan bahwa hidup yang Tuhan percayakan pada kita sebagai benih yang baik telah kita kerjakan dengan maksimal. Dan kalau pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kita juga memperingati ulang tahun yang ke-70 dari BPK Penabur, Badan Pelayanan milik GKI Sinode Wilayah Jawa Barat dalam bidang pendidikan. Biarlah kita juga bisa memaknai di dalam kebersamaan kita bahwa BPK Penabur menjadi sarana yang Tuhan sediakan untuk kita sebagai benih-benih baik, anak-anak kita sebagai benih-benih yang baik dapat berkembang menghadapi tantangan zaman dengan tangguh, menghasilkan kualitas dan karakter yang benar seperti karakter Kristus. Mari kita dukung Badan Pelayanan GKI SW Jabar ini, yaitu BPK Penabur, sehingga terus menjadi berkat, berani menghadapi segala tantangan, dan juga membawa benih-benih yang baik, menghasilkan buah yang maksimal. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai pribadi, sebagai keluarga, maupun juga sebagai gereja, kita ditantang, maukah kita berubah? Mengubah pola pikir kita selama ini ketika kita berhadapan dengan tantangan. Maukah kita berubah untuk kita bisa menyediakan hidup kita seutuh dan sepenuhnya bagi pemerintahan Allah. Untuk Allah menguasai hidup kita, mengatur kita, mengarahkan kita, sehingga kita bisa di ladang dunia menghasilkan buah, yaitu orang-orang yang mengenal Kristus melalui hidup kita, melalui kesaksian keseharian kita yang menyatakan tantangan bukan untuk ditakuti. Tantangan adalah untuk dihadapi dan dijalani di dalam kuasa Tuhan dan bersama-sama dengan pimpinan Tuhan. Jadilah saksi Kristus bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. BPK Penabur telah berdiri sejak tanggal 19 Juli tahun 1950. Sudah 70 tahun BPK Penabur melayani pendidikan di Indonesia. 70 tahun bukanlah perjalanan yang singkat.
sudah banyak rekam jejak yang dilakukan oleh BPK Penabur. Sudah banyak alumni yang saat ini mengabdi pada gereja, bangsa, dan negara. Sungguh adalah sebuah kebesaran Tuhan bagi BPK Penabur. 70 tahun belumlah cukup. Kita masih akan terus melangkah maju untuk mewujudkan BPK Menabur menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Keluarga besar BPK Penabur akan terus bergerak untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Akan terus-menerus memperbaiki kualitas pelayanannya agar semakin mampu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Sebagai generasi sekarang ini, keluarga besar BPK Penabur di 15 kota bersatu hati untuk melanjutkan perjalanan yayasan ini. Dengan tekad kuat untuk mewujudkan BPK Penabur yang berani berubah untuk menjadi semakin peduli dan berbagi. Bertekad kuat untuk menyiapkan generasi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan dan Indonesia tercinta. Selamat ulang tahun yang ke-70 BPK Penabur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lihat Tuhan berkarya di bumi Indonesia, rencana dan rancangannya sempurna. BPK Penabur hadir dan bersyukur, rayakan kemurahan-Nya. Lihat Tuhan beserta
Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak menaikkan syafaat kami. Kami ingin bersyafaat untuk pemerintah Indonesia, di mana baik pemerintah pusat maupun daerah, biarlah dapat bersatu bahu-membahu sehati sepikir di dalam mengatasi pandemi COVID-19. Untuk semua sektor kehidupan yang terdampak karena COVID-19 ini, tolong pemerintah kami Tuhan untuk dapat mencari jalan yang terbaik sehingga masyarakat boleh tetap terpelihara kehidupannya. Secara khusus kami mau berdoa untuk pemerintahan Kota Bogor di dalam mengayomi masyarakat dengan situasi pra-adaptasi kebiasaan baru sampai dengan tanggal 3 Agustus mendatang. Tuhan tolong supaya pemerintah Kota Bogor mampu menghidupkan kembali segala sektor kehidupan masyarakat dan proses edukasi kepada masyarakat juga boleh berjalan dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk masyarakat Indonesia secara khusus di Kota Bogor. Dengan pra-adaptasi kebiasaan baru ini, biarlah boleh terbuka untuk terus belajar, menaati, mematuhi setiap aturan dan ketentuan sehingga kehidupan boleh terjaga dengan baik. Saat ini kami mengucap syukur ya Tuhan untuk ulang tahun BPK Penabur yang ke-70 sebagai badan pelayanan gereja dalam bidang pendidikan. Tolong BPK Penabur Tuhan agar terus dapat melakukan inovasi dan kreativitas di dalam menyelenggarakan pendidikan, agar benih-benih baik yang ditaburkan dalam diri anak-anak yang dipercayakan kepada BPK Penabur boleh berkembang dan bertumbuh secara kualitas, karakter, dan tangguh untuk menghadapi segala tantangan. Biarlah moto BPK Penabur, iman, ilmu, pelayanan itu sungguh-sungguh terasa oleh insan penabur, baik oleh pengurus, oleh kepala sekolah, guru-guru, staf, karyawan, anak-anak didik, orang tua murid. Tolong ya Tuhan. Dan biarlah juga jemaat-jemaat Tuhan boleh terus bekerja sama dan mendukung pelayanan dari BPK Penabur ini. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan di GKI Pengadilan. Kami mohon biarlah Tuhan memampukan GKI Pengadilan untuk terus dapat melayani, menjangkau orang-orang, untuk senantiasa tangguh menghadapi kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Tolong GKI Pengadilan ya Tuhan, untuk juga senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang atau masyarakat di sekitar. Kami juga memohon kemurahan Tuhan berupa kesehatan dan kekuatan tubuh yang baik bagi setiap kami. Baik bagi kami yang saat ini sedang dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan. Juga untuk kami di dalam segala aktivitas kami, biarlah dengan kesehatan dan kekuatan tubuh yang baik, kami dapat maksimal melakukan aktivitas kami. Kami menyerahkan hidup kami masing-masing pribadi di dalam pimpinan Tuhan. Hingga hari-hari kami adalah hari-hari di mana kami berproses untuk memberikan buah bagimu. Juga hidup rumah tangga kami Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu untuk kami bisa saling menguatkan satu dengan yang lain.
segenap pekerjaan, usaha, kegiatan kami Tuhan. Biarlah hanya memuliakan nama Tuhan, dan kami dapat merasakan berkat Tuhan memelihara hidup kami. Inilah syafaat kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat Tuhan, dengan sukacita marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan diambil dalam Mazmur 86 ayat yang ke-12 yang tertulis, "Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya." Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop dan membawanya ketika kita sudah beribadah di gedung gereja kembali. Atau bisa memasukkan atau melakukan transfer dengan scan QR code dan transfer langsung ke rekening BCA GKI Pengadilan. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur atas berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami, baik sebagai pribadi, keluarga maupun gereja. Di dalam setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Engkau senantiasa menyertai kami. Sungguh tiada terukur kasih setiamu bagi kami. Pada saat ini kami membawa persembahan syukur kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah persembahan syukur kami. Ajarilah kami untuk peduli dan mau berbagi kepada sesama kami yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita pergunakan hidup yang telah Tuhan taburkan kepada kebaikan. Berubahlah untuk pembaruan budi dan hatimu dengan bersandar pada hikmat Tuhan. Beritakanlah kasih-Nya yang besar dengan peduli dan berbagi kepada sesama. Berkatmu
Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan menciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Umat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih yang besar dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memenuhi seluruh kehidupanmu dan memberikan keberanian kepadamu untuk melakukan kasih kepada sesama dari sekarang sampai selama-lamanya.